Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas kisi-kisi PAT Matematika Wajib kelas 11 tahun pelajaran 2023-2024. Langsung saja kita mulai dari nomor yang pertama. Diketahui ada barisan 5, 8, 11, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-10 dari barisan tersebut. Kita bisa menggunakan rumus UN di sini, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali B, di mana A-nya ini adalah suku pertama, kemudian B-nya adalah beda, N-nya adalah suku yang dicari ya, karena yang dicari adalah suku ke-10, maka yang ditanya di sini adalah U10. A-nya sudah jelas terlihat di sini adalah 5, kemudian kita tulis 5 di sini. Yang dicari adalah 10, sehingga 10 dikurangi 1 dikalikan dengan beda itu selisih dari suku pertama ke suku kedua. 5 ke 8 dia bertambah 3, 8 ke 11 bertambah 3 juga, maka B-nya di sini adalah 3. Sehingga diperoleh 5 ditambah 10 dikurangi 1, 9. 9 kali 3, 27. 27 ditambah 5 hasilnya adalah 32. Lanjut ke nomor 2, di sini ada barisan 18 X, Y, kemudian 39. Nah, barisan ini sudah diketahui dia adalah barisan aritmetika. Yang ditanyakan adalah beda atau selisih dari barisan tersebut. Nah, kita lihat dari 18 ke 39 di sini kan loncat 1, 2, 3. Sedangkan 18 ke 39 itu bertambah berapa? Kita cari dulu selisihnya. 39 dikurangi dengan 18. 9 kurangi 8, 1. 3 kurangi 1, 2. Nah, dari 18 ke 39 ini bertambahnya sebanyak 21 kalau satu kali loncatan. Karena ini ada 3 loncatan, 1, 2, 3, maka 21 dibagi 3 sama dengan 7, sehingga selisihnya adalah 7. Jawabannya adalah D. Untuk yang tadi jawabannya yang A ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada barisan geometri 256, 64, 16, dan seterusnya. Yang ditanya adalah rasio dari barisan tersebut. Nah, untuk mencari rasio, karena ini barisan geometri, caranya adalah dengan membagi suku, katakanlah suku yang ketiga dengan yang kedua. U3 dibagi U2, atau bisa juga U2 dibagi U1. Kita ambil aja yang angkanya lebih kecil. Maka kita bagi 16 dengan 64, hasilnya adalah sama-sama dibagi 16 ya. Hasilnya adalah 1/4. Maka jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada deret aritmetika 1/5, 1, 2/5, dan seterusnya sampai 2. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah totalnya itu berapa. Jadi 1/5 ditambah 1/2/5 dan seterusnya sampai 2 itu ketika jumlahkan totalnya berapa. Itu yang dimaksud di pertanyaan nomor 4 ini ya. Nah, cara menjumlahkannya adalah pertama kita harus cari tahu dulu yang titik-titik itu angkanya berapa. Nah, kalau kita lihat polanya dia kan bertambah dari 1/5 menjadi 1, 2/5. Ini kan bertambah 1/5 ya. Bertambah 1/5 seterusnya, sehingga angka berikutnya adalah 1/3/5. 1/3/5, kemudian berikutnya adalah 1/4/5. Nah, berikutnya 1/5/5 ini karena 5/5 kan 1 ya, sehingga totalnya adalah 2. Maka untuk 1/5/5 ini ditulisnya tidak seperti ini, tapi langsung 2. Nah, berarti nomor 4 ini kita ditanyakan berapa jumlah mulai dari suku pertama, seterusnya sampai suku ke-5.
Nah, untuk yang seperti ini kita bisa menjumlahkan angka yang bulat saja dulu di total, baru nanti angka yang pecahan. Kita lihat di sini. Nah, kita jumlahkan 1 ditambah 1, tambah 1 lagi, tambah 1 lagi, tambah 2. Totalnya berapa? 6 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan untuk yang pecahannya. Karena pecahannya ini penyebutnya sudah sama, 5 semua, maka kita jumlahkan yang pembilangnya saja. Jadi, 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4. Totalnya adalah 10. 10 per 5. Sehingga kita tulis di sini 10 per 5. Nah, 10 per 5 itu kan nilainya sama dengan 2 ya. Ini sama seperti 6 tambah 2, totalnya adalah 8. Sehingga jawaban dari nomor 4 ini adalah 8. Lanjut nomor 5. Lagi-lagi ditanyakan tentang jumlah dari deret. Untuk yang ini deretnya adalah deret geometri. Kalau kita lihat dari 3 ke 3 per 2 ini kan dikalikan dengan dari 3 ke 3 akar 2 ini dikalikan dengan akar 2. Kesini juga dikalikan dengan akar 2 dan seterusnya. Karena yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama, maka kita cari dulu. Di sini sudah ada 1, 2, 3. Sudah ada 3 suku, kita tinggal mencari suku keempat dan suku ke-5. 6 dikali 6 dikali akar 2, hasilnya adalah 6 akar 2. Kemudian dikali lagi dengan akar 2, hasilnya adalah 6 kali 2, 12 ya. Saya tulis lagi di sini 3 akar 2, 6. Nah, dari 6 ini kan dikalikan dengan akar 2, hasilnya 6 akar 2. Nah, 6 akar 2 dikalikan dengan akar 2 lagi. Akar 2 kali akar 2 kan hasilnya akarnya hilang menjadi 2 saja. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah, ini caranya untuk mencari perkalian akar dengan akar gitu ya. Nah, baru setelah itu kita total semuanya. Kita pakai cara yang tadi, kita jumlahkan yang ada akarnya itu dengan yang ada akarnya saja. Nah, untuk yang bulat dijumlahkan dengan yang bulat saja, ini ya. Nah, untuk yang bulat, kita total jumlahnya adalah 21, kemudian ditambahkan dengan untuk yang ada akarnya 3 tambah 6, 9. Maka hasilnya adalah 9 akar 2. Sehingga total semuanya adalah 21 tambah 9 akar 2. Nah, ini tidak bisa dijumlahkan lagi karena yang satunya bulat, yang satunya ada akarnya. Sehingga jawabannya ya tetap seperti ini saja. Kemudian lanjut ke soal nomor 6. Di sini ada deret geometri lagi, 5, 5 per 2, dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah tak hingga dari deret geometri. Ingat, jumlah tak hingga ini kita pakai rumus yang berbeda, yaitu rumusnya yang air gitu ya. S tak hingga, rumusnya adalah air A dibagi 1 dikurangi R. A itu suku pertama, suku pertamanya adalah 5 dibagi, ini 1 adalah rumus. Tetap ditulis 1 dikurangi rasionya. Rasionya kalau dari 5 ke 5 per 2 ini kan dikalikan dengan 1 per 2. 5 per 2 ke 5 per 4 dikalikan 1/2 lagi atau setengah ya. Sehingga di sini kita tulis 1/2 atau setengah. Kemudian 5 dibagi 1 dikurangi setengah adalah setengah. Nah, yang bawah dibalik sehingga menjadi 5 kali 2 per 1, hasilnya adalah 10. Maka jawabannya yang ini adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 7. Di sini ada soal cerita tentang ayunan ya. Ada sebuah ayunan yang lintasan pertamanya itu sejauh 90 cm. Kemudian lintasan berikutnya hanya mencapai 7/9 dari lintasan sebelumnya.
Jadi katakanlah untuk ilustrasinya, misalkan ini lintasan pertama, ini 90 cm, kemudian berayun lagi, kan tidak mungkin sejauh lintasan pertama ya. Dan diketahui dia ternyata 7/9 dari lintasan sebelumnya. Kemudian berayun lagi, berayun dan seterusnya sampai berhenti. Kemudian kita diminta untuk milih yang mana pernyataan yang benar antara A, B, C, D, E mengenai persoalan ayunan tersebut. Nah, untuk pernyataan yang A, pada ayunan kedua panjang lintasannya adalah 70 cm. Apakah itu benar? Kita coba. Tadi keterangannya adalah lintasan berikutnya mencapai 7/9 dari lintasan sebelumnya. Berarti lintasan kedua kan 7/9 dari 90. Kita kalikan saja, kali 90, ini sama-sama 90 bagi 9 hasilnya 10 ya. 10 kali 7 hasilnya adalah 70. Maka jawabannya bernilai benar untuk yang A pernyataannya ya. Kemudian pernyataan yang B, panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti dapat dicari menggunakan rumus deret geometri. Nah, ingat untuk rumus deret geometri itu ada dua ya, deret geometri biasa dan deret geometri tak hingga. Nah, kalau persoalan ayunan seperti ini yang ditanyakan sampai berhenti, kata kuncinya sampai berhenti ya, maka ini harus menggunakan ya deret geometri tak hingga. Maka untuk kalimatnya ini kita harus jeli ya, ini kalimatnya kurang lengkap sehingga pernyataan yang B ini dianggap salah. Lanjut ke pernyataan yang C. Panjang lintasan seluruhnya hingga ayunan berhenti adalah 405. Nah, kita karena tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika ditanyakan lintasan seluruhnya sampai berhenti, maka yang digunakan adalah rumus deret geometri tak hingga, yaitu S tak hingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. A-nya adalah lintasan pertama tadi sejauh 90 dibagi 1 dikurangi, rasionya sudah jelas ya, dia tadi keterangannya adalah mencapai 7/9 dari lintasan sebelumnya. Maka di sini dikurangi 7/9. Nah, ini 90 dibagi 1 dikurangi 79, 7/9. Nah, kalau kalian bingung cara menghitungnya, kalian tinggal kurangin aja yang penyebut dikurangi pembilang. 9 dikurangi 7 hasilnya adalah 2, maka ini hasilnya pasti 2/9 gitu ya. Tinggal dibalik saja, 90 dikali 9/2, ini hasilnya adalah 810/2, totalnya menjadi 405. Maka pernyataan yang C bernilai benar. Untuk pernyataan yang D, apakah pada ayunan ketiga panjang lintasannya adalah 7/9 dikali 90? Nah, ingat tadi kita mencari 7/9 kali 90 itu untuk ayunan kedua atau U2. Sedangkan di kalimat ini kata-katanya ayunan ketiga, maka ini salah. Kemudian pernyataan yang terakhir yang E, pada ayunan ketiga panjang lintasannya mencapai 7/9 dari lintasan kedua. Iya, karena ini ketiga, maka 7/9 dari kedua. Sehingga pernyataan ini bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini saya ada ralat sedikit untuk kisi-kisinya ya. Nah, untuk soalnya ada ralat sedikit diberikan barisan aritmetika. 3A, B, C, D, E, F, G sampai 35. Kemudian yang dicari atau ditanyakan sama seperti yang nomor 7 tadi, kita diminta untuk menentukan yang mana yang salah, yang mana yang benar. Nah, untuk pernyataan yang A ini juga ada sedikit ralat, bukan seperti ini, soalnya saya tulis dulu ralatnya ya. Nah,
ini adalah ralat untuk pernyataan yang A nomor 8. Langsung saja kita bahas jawabannya ya. Diketahui di situ ada barisan aritmatika 3 dan seterusnya sampai 35. Mulai dari pernyataan yang pertama, apakah betul nilai dari D plus E min A sama dengan U9 atau suku ke-9-nya. Kalau kita lihat di sini suku pertamanya adalah 3. Suku pertamanya 3, kemudian suku keduanya A, dan seterusnya sampai 35 ini adalah suku ke-9. Nah, kita akan mencari tahu apakah D ditambah E dikurangi A itu sama dengan U9. Kalau kita lihat di sini, D plus E min A, D itu kan suku ke-5. Nah, suku ke-5 itu bisa dicari dengan U1 ditambah dengan 4 dikali beda. Kemudian ditambah yang E bisa dicari dengan suku pertama ditambah 5 kali B. Kemudian dikurangi A itu suku kedua, sehingga suku kedua itu bisa dicari dengan U1 ditambah B ya. Nah, kalau kita lihat di sini U1 dikurangi U1 habis ya satunya. Kemudian 4 ditambah 5 dikurangi 1 hasilnya ada 8. Sehingga di sini U1 ditambah 8B. Nah, U1 ditambah 8B ini kan rumus untuk mencari U9. Maka pasti nilainya benar sesuai dengan pernyataannya ya. D plus E min A hasilnya sama dengan U9, sehingga pernyataan yang ini bernilai benar. Nah, jika bingung menggunakan cara yang seperti ini, kita bisa pakai cara yang manual ya. Nah, coba dari 3 ke 35 itu bertambahnya berapa sih? Bertambahnya adalah sebanyak 32. Sedangkan loncatannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 32 dibagi dengan 8. Tadi berapa? 32 bagi 8 sama dengan 4. Sehingga loncatannya dari satu suku ke suku yang lain itu adalah 4 atau bertambah 4, 4, 4, dan seterusnya. Maka kalau kita tuliskan, kita cari secara manual ya. Berarti setelah 3 itu angkanya adalah 7 karena ditambah 4. Kemudian tambah 4 lagi 11, tambah 4 lagi 15, 4 lagi 19, kemudian 23, kemudian 27, 100 di bawah ya. Kemudian 31, terakhir adalah 35. Nah, kita ini ini A, B, C, D, E, F, G ya. Yang ditanya tadi D plus E min A. D-nya adalah 19 ditambah E-nya 23 dikurangi A-nya adalah 7. Kita jumlahkan 19 dengan 23, hasilnya adalah 42 dikurangi 7, hasilnya adalah 35. Nah, jawabannya benar ya. 35 itu kan suku ke-9. Ternyata D plus E min A hasilnya sama dengan suku ke-9, yaitu 35. Sehingga pernyataan yang A ini bernilai benar. Kemudian lanjut pernyataan yang B. Beda barisan tersebut adalah 4. Nah, caranya sudah saya bahas tadi, yaitu dicari dulu dari 3 ke 35 itu bertambah berapa. Atau dikurangi aja 35 dikurangi 3, yaitu sebanyak 32. Nah, loncatannya dari 3 ke 35 adalah 8 loncatan. Sehingga 32 dibagi 8 hasilnya adalah 4. Nah, ini adalah beda atau selisihnya. Sehingga pernyataan yang B ini bernilai benar. Kemudian pernyataan yang C, apakah suku pertama barisan tersebut adalah A? Nah, lihat di sini A-nya kan setelah 3, berarti A itu adalah suku kedua.
Sehingga yang C ini bernilai salah ya, tidak perlu dicentang. Nah, lanjut ke pernyataan yang D. Nilai suku terakhir dikurangi suku pertama adalah 32. Jelas ya, 35 dikurangi 3 hasilnya adalah 32. Sehingga ini betul. Nah, kemudian pernyataan yang terakhir, apakah betul nilai A dikurangi B adalah 4? Nah, ingat ini barisannya kan makin lama makin naik, jadi tidak mungkin hasilnya positif, pasti negatif. 7 dikurangi 11, yang ini tadi kita sudah cari ya, A dan B-nya, A-nya 7, B-nya 11. 7 dikurangi 11 kan banyakkan 11-nya ya, pasti hasilnya minus 4. Maka salah yang E. Lanjut ke soal nomor 11. Di sini ada soal tentang limit. Limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat min 18 per X plus 3. Nah, untuk yang ini kita coba dulu menggunakan cara substitusi langsung. Jadi kita ganti X-nya dengan 2 semua ya. 2 dikali 2 kuadrat dikurangi 18 dibagi 2 plus 3. Yang atas hasilnya adalah 8 dikurangi 18 dibagi 5. 8 dikurangi 18 hasilnya adalah min 10 dibagi 5 hasilnya adalah min 2. Sehingga jawabannya ketemu min 2. Lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada limit X mendekati 3 dari X kuadrat min 9 dibagi 2X kuadrat min 7X plus 3. Nah, kalau kita pakai cara seperti nomor 11, substitusi, kemungkinan yang atas ini hasilnya adalah 0, yang bawah juga 0. Nah, ketika hasilnya 0 per 0, ini tidak diperbolehkan, harus pakai cara yang lainnya. Nah, karena dia bentuknya kuadrat, maka cara yang bisa digunakan adalah dengan memfaktorkan. Kita coba faktorkan dari pembilangnya dulu, X kuadrat min 9. Nah, ingat kita bisa pakai rumus ini ya, A kuadrat min B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, X kuadrat min 9 ini bisa dituliskan menjadi X kuadrat min 3 kuadrat, sehingga ketika difaktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3. Nah, kita udah dapat pemfaktoran untuk yang pembilang. Kemudian kita faktorkan penyebutnya. 2X kuadrat min 7X plus 3. Nah, untuk yang seperti ini karena A-nya dia bukan 1 ya. A itu yang di depannya X kuadrat ini, dia kan angkanya 2, maka kita cari bilangan yang ketika dikalikan itu hasilnya adalah 2 kali 3, 6 ya. Ketika dijumlahkan nilainya adalah min 7. Nah, kira-kira berapa tuh? Nah, kita coba 6 dengan 1 ya. 6 kali 1 hasilnya 6. 6 tambah 1 hasilnya 7, tidak sama nih dengan yang min 7 yang diminta. Maka kita tambahkan di sini minus, di sini minus. Min 6 kali min 1 hasilnya plus 6. Min 6 ditambah min 1 hasilnya adalah min 7. Nah, kita buka kurung dulu untuk yang seperti ini. Untuk yang A-nya tidak sama dengan 1, maka kita buka kurungnya tuh dikasih 2X, di sini juga 2X. Nah, salah satunya dikasih per 2. 2 ini ngikutin A-nya ya. Kalau misalkan di sini 3, maka di sini juga per 3. Di sini juga 3X, 3X gitu ya. Ini ngikutin A yang di depan sini. Oke, nah angka yang kita temukan tadi, min 6 sama min 1, kita letakkan di belakang, ya, di bagian yang kosong ini. Nah, angka yang bisa dibagi 2, kita letakkan di yang ada per 2-nya, sehingga min 6-nya di sini, min 1-nya di sini. Baru setelah itu, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya X min 3 dikalikan dengan 2X min 1. Nah, kalau sudah kita faktorkan dua-duanya, kita masukkan ke soal yang tadi. Yang atas kita ganti menjadi X min 3 dikali X plus 3. Yang bawah kita ubah menjadi X min 3 dikali 2X min
1. Ini kita bisa coret sama-sama X min 3. Nah, kalau sudah terjadi pencoretan, baru kita bisa substitusi. Jadi X-nya ini diganti dengan 3 ini ya. Sehingga menjadi 3 plus 3 dibagi 2 kali 3 min 1. Yang atas hasilnya 6, yang bawah 6 kurangi 1, 5. Maka hasilnya adalah 6/5. Lanjut untuk soal yang nomor 13, ini juga masih ya soal tentang limit. Nah, kalau yang ada akarnya kita kalikan dengan bentuk sekawan. Kita coba tuliskan lagi di sini. Kita kalikan sekawannya, yaitu akar yang dalam ini tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu diganti. Yang diganti hanya plus yang di luar akar. Awalnya min diganti menjadi plus, yang bawah ini tulis sama persis dengan yang atas. Baru kita kalikan yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah ya. Yang atas tidak perlu diapa-apakan, cukup ditulis kembali saja. Nah, yang bawah ini baru kita hitung, karena akar ketemu akar dikalikan dan yang dalamnya akar sama persis, maka akarnya langsung hilang, tinggal yang dalam saja. X kuadrat plus 7. Nah, ingat min sama plus dikalikan hasilnya min. 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Lanjut lagi. Nah, yang bawah ternyata 7 dikurangi 16 hasilnya adalah min 9, sehingga yang atas ini menjadi ada yang sama dengan yang bawahnya ya. Yang bawah menjadi X kuadrat min 9. Nah, ini baru kita bisa coret. Nah, setelah sudah dicoret, baru kita substitusikan angka 3-nya. Sehingga di sini limitnya sudah hilang, tinggal akar X-nya diganti 3. 9 ya, 9 plus 7. 9 plus 7, 16. Akar 16 4 tambah 4 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal nomor 14. Di sini ada limit X mendekati 7 dari X min 7 dibagi akar X min akar 7. Nah, di sini soal limit ada akarnya. Nah, umumnya kan kita pakai cara mengalikan dengan bentuk sekawan ya. Tapi untuk yang ini kita bisa pakai yang cara memfaktorkan. Pakai rumus yang tadi ya. A kuadrat min B kuadrat difaktorkan menjadi A min B dikali A plus B. Nah, bedanya kalau ini kita ganti menjadi, nah, yang atas kan X-nya pangkat 1, yang bawah akar itu kan pangkatnya setengah. Nah, karena besar yang atas, maka kita faktorkan yang atas. Yang atas ini, dia kita bisa faktorkan menjadi akar X min 7 dikali akar akar 7 ini ya. Plus akar 7, yang bawah tetap akar X min akar 7. Nah, di sini bisa dicoret, baru setelah itu kita masukkan akar 7-nya, 7-nya, sehingga di sini akar 7 ditambah akar 7, hasilnya adalah 2 akar 7. Lanjut untuk soal nomor 15. Nah, di sini kita perhatikan limitnya itu X mendekati tak hingga. Khusus untuk yang mendekati tak hingga, kita punya cara cepat. Nah, untuk yang bentuknya pecahan rasional seperti ini ya. Kemudian ada pangkat-pangkatnya, kita bisa mencari pangkat tertinggi dari pembilang berapa, pangkat tertinggi dari penyebutnya berapa. Nah, kalau kita lihat di pembilang, variabel dengan pangkat tertinggi itu kan X kuadrat ya.
Nah, X kuadrat itu pangkatnya adalah 2. Untuk pangkat tertinggi dari penyebut, ingat ini yang diambil pangkat tertingginya. Bukan posisinya yang ada di depan di sini, bukan. Jadi banyak yang terkecoh ambil pangkat yang tertingginya tuh ini. Padahal pangkat yang tertinggi kan harusnya yang ini. 2 sama 3 kan lebih tinggi 3 ya. Sehingga untuk pembilang ini pangkat tertingginya adalah 3. Ini penyebut ya. Yang ini penyebut. Nah, karena pangkat pembilangnya lebih kecil dari pangkat penyebut, maka untuk soal seperti ini hasilnya pasti 0. Lanjut ke soal nomor 16. Ini sama juga seperti nomor 15, dia limit X mendekati tak hingga, maka kita tetap bisa pakai cara cepatnya. Namun kita lihat yang di penyebut ini kan bentuknya masih kurung-kurung, maka kita jabarkan dulu. X min 5 dikalikan dengan 2x plus 5. Ini kita kalikan X dengan 2x. Hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah, ini sebenarnya kita bisa kalikan pelangi semuanya. Cuman kita kan hanya butuh pangkat yang tertinggi saja. Maka kita cukup mengalikan X dengan 2x saja. Sehingga ini kita ganti 8x kuadrat min 7x plus 1. Yang bawahnya ini diawali oleh 2x kuadrat, lanjutannya kita nggak tahu, ditulis titik-titik saja. Yang penting kita dapat suku pertama dari yang punya pangkat tertinggi. Nah, untuk yang seperti ini, ketika pangkat tertingginya itu sama, yang atas dengan yang bawah sama-sama 2, maka jawabannya tinggal mengambil koefisiennya saja. Sehingga jawabannya adalah 8/2 atau sama dengan 4. Jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke soal yang nomor 17. Ini juga bisa pakai cara cepat untuk limit X mendekati tak hingga, tapi yang bentuknya akar-akar ya. Nah, karena di sini ada sedikit ketidaksesuaian dengan rumus cepatnya, maka kita harus mengganti dulu. Untuk yang belakang ini harusnya bentuk akar juga, karena dia belum bentuk akar, kita ubah dulu bentuknya. Yang depan tetap. Nah, yang belakang ini kita pisahkan dulu. Minnya tetap, kita buka kurung 2x. Nah, minnya karena yang kita ambil keluar kurung, maka min yang di tengah ini menjadi plus 1. Nah, baru setelah itu kita ubah lagi. Nah, yang belakang kita ubah menjadi bentuk akar. Nah, supaya tidak merubah soal, maka yang di dalam ini dikuadratkan ya. Nah, baru setelah itu kita jabarkan yang dalam 2x plus 1 kuadrat, hasilnya adalah, ini cara menghitungnya beda ya. Tidak boleh dikuadratkan sendiri-sendiri, tapi harus pakai kali pelangi, 2x plus 1 dikuadratkan itu sama seperti 2x plus 1 dikalikan lagi dengan 2x plus 1. Sehingga dikalikan satu-satu ini 4x kuadrat. Ini 2x, ini 2x lagi. Terakhir 1, maka hasilnya adalah 4x plus 1. Nah, itu yang kita tuliskan di dalam akar. 4x kuadrat plus 4x plus 1. Nah, dari sini baru kita bisa memakai cara cepat dari limit tak hingga. Nah, untuk 4 yang depan ini dimisalkan dengan A, yang ini adalah B, yang ini adalah C, yang ini P, yang ini Q, yang ini R.
Nah, A, B, C, P, Q, R ini hanya angkanya saja, variabelnya tidak perlu diikutkan. Nah, untuk yang seperti ini rumusnya adalah B min Q dibagi 2 kali akar A. Nah, ini jangan sampai salah huruf-hurufnya ya, jangan sampai salah ambil angka. B-nya adalah min 4. Kemudian min yang di sini yang di rumus itu ditulis dulu. Kemudian Q-nya 4 dibagi 2, akar A-nya adalah 4. Min 4 hasilnya min 8 dibagi 2 kali akar 4 adalah 2. Min 8 dibagi 4 hasilnya adalah min 2. Maka jawabannya yang ini adalah A. Lanjut ke nomor 18, masih di limit X mendekati tak hingga. Nah, karena bentuknya sama seperti nomor 17, kita bisa pakai cara cepat yang sama ya. Di sini kita tentukan dulu ini A. Ya, ini adalah B. Nah, karena C-nya tidak ada, maka ya sudah tidak perlu C-nya berarti 0 gitu ya. Nah, untuk yang akar bagian belakang, yang ini P. Nah, min 15 ini bukan Q-nya. Ingat, Q-nya itu adalah yang bersama dengan variabel X. Nah, karena min 15 ini hanya angka saja, maka ini bukan Q, tapi adalah R. Nah, Q-nya berapa? Kalau tidak ada, berarti Q-nya sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita pakai rumus yang sama dengan yang tadi, yaitu B min Q dibagi 2 akar A. B-nya adalah 12, dikurangi, ini rumusnya min ditulis dulu. Q-nya tadi tidak ada sehingga 0 dibagi 2, akar A-nya adalah 16. Yang atas tetap 12 ya. Dibagi yang bawah 2 kali akar 16 itu kan 4, 2 kali 4, 8. Ini kalau disederhanakan, sama-sama dibagi 4 menjadi 3/2. Maka jawabannya adalah yang D. Lanjut ke nomor 19, ini pun sama dengan yang nomor 18 tadi ya. Untuk A-nya kalau tidak ada angkanya ini maka A-nya adalah 1. B-nya adalah min 7, C-nya adalah 1. Untuk P-nya juga sama ya, 1 ya. Q-nya ada di sini yaitu min 3, R-nya 8. Langsung masukkan ke rumus yang tadi. B min Q dibagi 2 akar A. B-nya min 7, min rumusnya ditulis dulu baru Q-nya. Q-nya ini minnya jangan lupa ya, ini juga miliknya 3 sehingga di sini kita tuliskan dalam kurung min 3 dibagi 2 dikali akar A-nya 1 ya. Nah, yang atas min sama min menjadi plus sehingga di sini menjadi min 7 plus 3 dibagi 2 kali akar 1 ya tetap 2 ya. Min 7 plus 3 hasilnya min 4/2 sama dengan min 2 sehingga jawabannya adalah min 2 yang B. Nah, lanjut ke yang nomor 20. Di sini ada pernyataan, kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, diketahui ada limit X mendekati 2 dari X kuadrat plus 6X plus 8 dibagi X plus 4. Pernyataan ini dia bilang bahwa limit tersebut tidak dapat dicari menggunakan cara pemfaktoran. Apakah betul? Kita coba yang atas difaktorkan berapa kali berapa. Berapa kali berapa yang hasilnya 8. Kemudian berapa tambah berapa yang hasilnya 6. 4 kali 2 ya. Oke, nah ini ternyata yang atas bisa difaktorkan menjadi X plus 4, X plus 2 yang bawah, X plus 4. Nah, ternyata bisa nih, berarti pernyataan ini bernilai salah, karena yang atas bisa difaktorkan ya. Kemudian lanjut nomor 21. Di sini ada pernyataan bahwa substitusi langsung pada limit X mendekati min 4 dari X kuadrat min 4 dibagi X plus 4 akan menghasilkan bentuk 0/0. Nah, untuk mengetahui betul atau tidaknya, kita masukkan saja min 4, kita masukkan ke dalam X min 4 kuadrat min 4 dibagi
min 4 plus 4. Yang atas min 4 kuadrat hasilnya 16. Min 4 dibagi yang bawah hasilnya 0. Nah, 16 dikurangi 4 hasilnya adalah 12/0. Nah, kan ternyata bentuknya bukan 0/0. Maka pernyataan ini bernilai salah. Lanjut nomor 22. Nah, nomor 22 ini ada pernyataan berkaitan dengan rumus cepat limit X mendekati tak hingga. Di catatan kalian saya sudah pernah berikan, maka tinggal mencocokkan saja dengan catatan ya. Nah, ini diminta untuk mencari pernyataan mana yang benar. Nah, di situ ada limit X mendekati tak hingga dari bentuk yang pecahan, di mana di situ ada bentuk polinomial pangkat-pangkat gitu ya. Nah, untuk rumus yang seperti ini, ketika M sama dengan N, maka hasilnya adalah A1/B1 ini bernilai benar. Ketika M-nya kurang dari N, maka hasilnya adalah 0. Kemudian ketika M lebih dari N, hasilnya adalah tak hingga. Harusnya plus min tak hingga, yang di sini kurang lengkap. Ini bisa dicocokkan dengan catatan yang sudah saya berikan. Lanjut ke soal nomor 23. Di sini ada soal tentang turunan. Apakah betul turunan dari 8x pangkat setengah adalah 4x pangkat setengah? Nah, kita coba akan cari tahu apakah pernyataan ini benar atau salah. Pertama, ingat prinsip dari turunan itu, pangkat dari variabelnya akan selalu turun. Kalau awalnya 2, maka turun menjadi 1. Kalau ini seperti 3 ya. Kalau 3, maka turun menjadi 2. 2 turun jadi 1. Kalau 1 turun jadi 0. Kalau katakanlah setengah, turunnya jadi berapa? Dikurangi 1 kan hasilnya min setengah, gitu ya. Jadi ini kita bisa gunakan untuk mengecek apakah pernyataan ini betul atau salah. Kita lihat dulu di sini variabelnya awalnya berpangkat setengah. Hasilnya tetap berpangkat setengah. Nah, dari sini saja kan sudah terlihat bahwa pernyataan ini bernilai salah. Jadi tidak perlu dihitung lagi, langsung aja pilih salah. Lanjut ke nomor 24. 4x min 2 pangkat min 2 adalah turunan dari 8x pangkat min 3. Apakah pernyataan itu bernilai benar? Nah, ingat di sini prinsipnya turunan adalah pangkatnya dikurangi 1. Min 2 dikurangi 1 min 3. Oke, kalau kita lihat di sini awalnya x pangkat min 2 menjadi x pangkat min 3 ini sudah benar. Kemudian kita lihat koefisiennya apakah sudah benar tuh. Koefisien ini, turunan ini didapatkan dari 4 dikalikan dengan pangkat awal. 4 kali min 2 harusnya min 8. Nah, di sini tidak ada minusnya, maka ini pernyataannya juga bernilai salah. Lanjut ke nomor 25. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Apakah betul turunan dari 4 per X pangkat 3 adalah min 12X per X pangkat 4? Nah, 4 per X pangkat 3 ini kita harus ubah dulu. Nah, si X-nya itu harus berada di atas. Ingat kalau dari penyebut ke pembilang, kalau kita mau pindahkan dia, maka yang berubah adalah tanda dari pangkatnya. Kalau plus berubah jadi minus, kalau minus berubah jadi plus. Sehingga 4 per X pangkat 3 ini kita bisa ganti menjadi 4 X pangkat min 3. Baru setelah itu kita lakukan proses turunan di sini. Koefisiennya diperoleh dengan 4 dikalikan dengan min 3. Hasilnya adalah min 12. Nah, X yang baru pangkatnya dikurangi 1 dari yang awal. Min 3 dikurangi 1 hasilnya adalah min 4. Kalau kita balikkan lagi dia ke bawah menjadi min 12. Kalau ingat perpindahan tadi, maka tandanya diganti. Kalau dari min berubah menjadi plus, sehingga di sini dipindah ke bawah menjadi X pangkat plus 4. Nah, karena sudah cocok sesuai, maka pernyataan yang ini bernilai benar. Lanjut ke soal nomor 26. Di soal ini ada beberapa pernyataan, kita harus mencari tahu apakah pernyataan itu bernilai benar atau salah. Pernyataan yang A, gradien garis singgung Y sama dengan X pangkat min
pangkat 3 di titik X sama dengan 2 adalah 12. Nah, untuk pernyataan yang ini kita turunkan dulu X pangkat 3-nya. Diturunkan, nah 3 pindah ke depan menjadi koefisien. X yang baru berkurang 1 menjadi X pangkat 2. Nah, dari sini kita masukkan X sama dengan 2-nya. 3 kali 2 pangkat 2. 3 kali 4 hasilnya 12. Oh, ternyata benar hasilnya adalah 12. Maka pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan yang kedua, turunan pertama dari 8x akar x adalah akar x. Ingat kalau akar x itu dia sama seperti x pangkat 1/2 atau setengah ya. Nah, kita lihat di sini 8x akar x. X ini kan pangkatnya 1. Yang akar ini setengah, total 1/2. Ketika diturunkan, kan berkurang 1. Harusnya dari 1/2 berkurang 1 menjadi setengah saja. Nah, kita lihat ternyata si hasilnya ini hanya pangkat setengah saja. Berarti untuk variabelnya ini sudah betul hasilnya adalah akar X. Nah, cuman kita lihat apakah betul koefisiennya adalah 12, maka kita kalikan saja 1/2 dengan 8. 8 kali 1, 8, ditambah 8 kali setengah, 4. 8 tambah 4, 12 sesuai dengan hasil ini. Maka pernyataan ini bernilai benar, karena koefisien dengan variabelnya sudah cocok, sesuai ya. Kemudian lanjut pernyataan yang C. Titik stasioner sebuah fungsi f dapat ditentukan dengan mencari f aksen x sama dengan 0. Nah, ini sesuai dengan catatan yang saya berikan kemarin ya. Untuk mencari titik stasioner itu harus dicari dulu f aksen x sama dengan 0. Maka ini bernilai benar. Lanjut yang D. Sebuah fungsi dikatakan turun jika f x lebih dari 0. Nah, ini salah. Harusnya kalau turun itu f aksen x-nya kurang dari 0. Ini bisa dilihat juga di catatan ya, sudah saya berikan kemarin. Nah, untuk pernyataan yang terakhir, nilai stasioner merupakan nilai minimum sebuah fungsi. Nah, ingat di catatan kemarin saya berikan juga nilai stasioner itu ada 2. Ada minimum, ada yang maksimum. Jadi belum tentu minimum saja. Kalau di pernyataan ini kan hanya minimum. Nah, harusnya minimum atau maksimum. Maka yang ini salah pernyataannya ya. Lanjut ke soal nomor 27. Di sini ada soal cerita. Sebuah toko kue menemukan bahwa untuk memproduksi X potong kue diperlukan biaya KX sama dengan 6X kuadrat min 60X plus 250 dalam ribuan rupiah. Nah, kita disuruh untuk menentukan yang mana pernyataan yang benar dari A, B, C, D, E. Nah, sebelum menganalisis setiap pernyataan, kita coba kerjakan dulu soal cerita ini dengan cara manual. Biasanya soal cerita seperti ini yang ditanyakan adalah maksimum atau minimum. Nah, langkahnya sama. Soal ceritanya bentuk apapun, langkahnya sama. Pertama, kita tulis dulu fungsinya. Diketahui tadi fungsinya kan KX sama dengan 6X kuadrat min 60X plus 250. Nah, langkah pertamanya adalah fungsinya ini diturunkan, kemudian disama dengankan 0. Ingatnya, diturunkan, kemudian disama dengankan 0. Nah, kita cari turunannya 6X kuadrat, turunannya adalah 6 kali 2, 12, X-nya awalnya pangkat 2 sehingga menjadi pangkat 1 setelah diturunkan. Kemudian min 60X, ingat kalau X saja ketika diturunkan tinggal koefisiennya yaitu min 60. Nah, untuk 250 ketika diturunkan karena dia konstanta hasilnya 0 sehingga 250-nya langsung hilang ya. Ini sama dengan 0. Nah, dari sini kita cari nilai X-nya berapa sih? Min 60-nya kita pindah ke kanan. Min menjadi plus.
Nah, X-nya diperoleh dari 60 dibagi 12. Hasilnya adalah 5. Oh, ternyata X-nya adalah 5. Ingat, X tadi itu mewakili banyaknya kue yang diproduksi. Yang ini ya. Nah, sehingga ketika diperoleh X-nya sama dengan 5, maka artinya ketika memproduksi 5 kue ini, maka biaya produksinya adalah paling sedikit gitu ya. Nah, baru setelah itu kita bisa menentukan kira-kira biaya paling sedikitnya itu berapa. Kalau menentukan biaya paling sedikitnya itu berapa, kita masukkan lagi 5-nya ini bukan ke K aksennya tapi ke K awal, yaitu KX. Artinya X-nya diganti dengan 5 semua. 6 dikali 5 kuadrat dikurangi 60 dikali 5 tambah 250. 6 kali 5 kuadrat hasilnya adalah 25 min 300 plus 250. 25 kali 6 150 min 300 ditambah 250 hasilnya adalah min 50. 150 dikurangi 50 hasilnya adalah 100 karena dalam ribuan rupiah. Ini artinya sama dengan 100.000 ya. Oke, kita coba lihat pernyataan yang A. Jumlah kue yang memerlukan biaya paling sedikit diperoleh dengan menyelesaikan persamaan 12X min 60 sama dengan 0. Yang kita lihat tadi ketika mengerjakan manual, di sini kita menyelesaikan persamaan 12X min 60 untuk mendapatkan X sama dengan 5. Maka pernyataan ini bernilai benar. Pernyataan yang B, turunan pertama K adalah 12X plus 60. Nah, ini kita lihat di sini kan harusnya minus ya, maka pernyataan yang B salah. Kemudian yang C, biaya minimum produksinya adalah 100.000. Ini sesuai juga dengan yang kita cari tadi, 100.000, maka kita centang. Kemudian yang D, biaya minimum produksi diperoleh dengan mencari K5. Ini tadi kita masukkan 5-nya ke K ya, berarti ini adalah K5. Nah, maka pernyataan ini bernilai benar juga. Terakhir, banyak kue yang perlu diproduksi agar biaya yang dikeluarkan paling minimum adalah 6. Jelas salah ya, tadi kita temukan X-nya sama dengan 5. Nah, untuk nomor 28 ini juga caranya sama persis dengan nomor 27 tadi. Diketahui suatu peluru ditembakkan ke atas. Tinggi peluru pada T detik dirumuskan oleh HT sama dengan 40T min 5T kuadrat dalam meter. Nah, kita coba langsung saja ya, mulai dari pernyataan yang A. Ketinggian maksimum peluru dapat diketahui dengan mencari H aksen T sama dengan 0. Nah, ingat tadi saya sampaikan bahwa untuk mencari maksimum atau minimum, fungsinya itu diturunkan kemudian disama dengan kan 0. Sudah sesuai ya dengan pernyataan ini, maka pernyataan yang A bernilai benar. Nah, kemudian yang B, peluru tersebut memerlukan 4 detik untuk mencapai ketinggian maksimum. Apakah betul? Maka kita coba kerjakan. Kita cari H aksen turunannya disamakan dengan 0. Kita tulis dulu fungsinya. Kita cari turunannya. 40T diturunkan, T-nya hilang menjadi 40 saja. Min 5 kali 2 min 10, T-nya awalnya pangkat 2, sekarang pangkat 1 saja. Ini kita sama dengan kan 0, maka setelah itu kita cari T-nya. Kita pindahkan saja yang min 10 ya, min 10T. Kita pindah ke sebelah kanan, min menjadi plus sehingga 10T. Nah, T-nya diperoleh dari 40 dibagi 10. Sehingga T-nya adalah 4. Nah, ternyata T ini kan mewakili waktu ya, T detik. Ternyata waktu untuk mencapai maksimumnya itu adalah di T sama dengan 4. Maka pernyataan yang B ini bernilai benar. Kemudian yang C, posisi tertinggi peluru akan tercapai pada detik ke-5. Ini jelas salah ya, berlawanan dengan pernyataan yang B tadi.
Kemudian yang D, turunan pertama dari fungsi H adalah aksen 40 minus 10T. Ini sesuai dengan yang kita cari barusan. Maka ini bernilai benar pernyataannya. Kemudian ketinggian maksimum yang dapat dicapai oleh peluru adalah 240. Nah, ini untuk mencari tahu apakah benar atau tidak, kita masukkan T yang kita temukan ke fungsi awalnya. Jadi, kita cari H4. T-nya diganti 4 semua ya. 40 dikali 4. Dikurangi 5 dikali 4 kuadrat. 40 dikali 4, 160. Dikurangi 5 dikali 16. 160 dikurangi 80, hasilnya adalah 80. Nah, ini jelas salah ya yang E. Lanjut nomor 29, di sini diberikan sebuah fungsi f 2x min 3 dikali 5x plus 1 kuadrat. Nah, kita coba tentukan yang mana dari pernyataan A, B, C, D, E yang bernilai benar. Langsung dari pernyataan yang A. Turunan dari fx dapat diperoleh menggunakan aturan turunan perkalian fungsi dan aturan rantai. Nah, kita lihat fx ini kan dia perkalian antara 2x min 3 2x min 3 dikalikan dengan 5x plus 1 kuadrat ya. Maka memang fungsi seperti ini harus dicari turunannya menggunakan aturan perkalian fungsi. Maka untuk yang ini pernyataannya benar. Kemudian khusus yang belakang ini 5x plus 1 kuadrat karena dia ada kuadratnya, maka memang menurunkannya harus menggunakan aturan rantai. Sehingga ada dua aturan memang yang harus digunakan untuk mencari turunan fungsi fx, yaitu aturan perkalian sama aturan rantai. Maka yang A ini bernilai benar pernyataannya. Lanjut pernyataan B, f aksen x dicari dengan permisalan ux sama dengan 2x min 3 dan vx sama dengan 5x plus 1. Nah, ingat tadi ini perkalian antara 2x min 3, ini betul u-nya, v-nya yang belakang ini. Nah, tapi v-nya itu kuadratnya harus ikut juga, sedangkan di pernyataan ini tidak ada kuadratnya, maka pernyataan ini bernilai salah ya. Kemudian yang C, jika ux sama dengan 2x min 3, maka u aksen x sama dengan 2. Iya, betul ya, karena turunannya dari 2x adalah 2, min 3 diturunkan hasilnya 0. Maka ini bernilai benar. Untuk yang D, turunan dari 5x plus 1 kuadrat diperoleh dengan menggunakan aturan rantai sesuai dengan penjelasan saya di pernyataan A tadi, ini bernilai benar. Untuk yang E, turunan dari fungsi fx adalah f aksen x sama dengan 5x plus 1 dikali 18x min 30. Nah, ini agak panjang caranya, karena U dan U aksennya sudah kita peroleh di pernyataan C ini tadi bernilai benar ya. Kita coba cari V dan V aksennya. V-nya adalah 5x plus 1 kuadrat, maka V aksennya adalah 2-nya pindah ke depan, 5x plus 1 tetap, pangkatnya menjadi pangkat 1 saja di luar kurung, kemudian dikalikan dengan turunan yang dalam. Sorry, ada yang kurang. Oke, kemudian turunan yang dalam itu 5x turunannya adalah 5, 1 turunannya hilang. Nah, kita kalikan depan sama belakang, 10 dikali 5x plus 1. Setelah itu U dan V ini sama U aksen dan V aksen kita masukkan ke rumus. F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Langsung saja ya. U aksennya 2, V-nya adalah 5x plus 1 kuadrat. Ditambah U-nya 2x min 3. V aksennya 10 kali 5x plus 1. Oke, karena dia sama-sama punya 5x plus 1, ini saya sendirikan di luar kurung.
Kemudian ini yang depan tinggal 2 kali 5x plus 1-nya pangkat 1 saja. Karena sudah diambil ke depan 1, kemudian ditambah yang belakang tinggal 10 dikali 2x min 3. Karena 5x plus 1-nya sudah diambil ke depan ya. Nah, yang dalam kita kalikan 2 kali 5x 10x plus 2 kali 1 2 ditambah 10 kali 2x 20x min 3 kali 10 min 30. Maka ini hasilnya 5x plus 1, 10x tambah 20x jadinya 30x, 2 min 30 hasilnya min 28. Nah, tidak sama dengan yang pernyataan E sehingga yang E salah ya. Nah, untuk kalian yang mungkin tidak bisa mengerjakan mencari f aksen x-nya ini, tipsnya adalah untuk bilangan ganda kompleks ini biasanya pernyataan yang benar itu hanya 3, sehingga ketika kalian sudah menemukan 3 pernyataan yang benar, maka otomatis 2 yang lainnya itu sudah pasti pernyataannya salah gitu ya. Lanjut soal yang terakhir, di sini sama seperti yang 29 tadi, diberikan fungsi fx sama dengan 6x min 1 dikali x plus 2. Langsung aja pernyataan yang A, turunan dari fx dapat diperoleh menggunakan aturan turunan perkalian fungsi. Ya, betul seperti yang A tadi, cuma di sini tidak perlu pakai aturan rantai karena tidak ada pangkatnya di luar kurung ya. Pernyataan B, langkah pertama aturan turunan perkalian yaitu memisalkan U dan V-nya. U-nya 6x min 1, V-nya x plus 2. Ini U, ini V. 6x plus 1 sama x plus 2 benar ya, maka pernyataan P-nya bernilai benar. Kemudian C, menjabarkan fx menjadi 6x kuadrat min 11x min 2 juga merupakan salah satu cara untuk memperoleh f aksen x. Nah, jadi untuk yang ini kita bisa jabarkan 6x min 1 dikali x plus 2. Kita kalikan pelangi. 6x kuadrat, 6x kali 2, 12x, min 1 kali x min x. Min 1 kali 2, min 2. 6x kuadrat plus 11x min 2. Nah, ini harusnya 11-nya plus. Nah, di pernyataan C itu minus, maka pernyataan C-nya bernilai salah. Sebetulnya menjabarkan ini juga salah satu cara, cuman ternyata di pernyataan ini ada satu tanda yang berbeda, maka pernyataannya bernilai salah. Pernyataan yang D, jika V sama dengan X plus 2, maka turunannya adalah 0. Ingat, X itu turunannya 1, bukan 0 ya. Kalau yang diturunkan hasilnya 0 itu adalah konstanta. Maka yang D ini pernyataannya bernilai salah. Kemudian pernyataan terakhir, turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan 12x plus 11. Nah, karena kita udah cari tadi penjabaran dari 6x min 1 dikali x plus 2, maka kita tinggal turunkan ini saja. Ini kita turunkan, 6x kuadrat diturunkan menjadi 6 kali 2, 12. X-nya menjadi x saja. Kemudian 11x diturunkan menjadi 11, 12x plus 11, min 2 diturunkan jadi 0. Maka ini adalah turunannya sesuai dengan pernyataan yang E sehingga bernilai benar. Nah, demikian pembahasan kisi-kisi PAT Matematika Wajib kelas 11 tahun pelajaran 2023-2024. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya melalui WA pribadi. Nah, semoga ujiannya lancar dan diberikan hasil yang terbaik. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.